Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat kan? Insya Allah kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran yang ketiga. Tentang apa itu? Tentang rukun Islam. Sebelum masuk ke rukun Islam, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu agama Islam? Agama merupakan aturan hidup yang harus kita percayai dan dilakukan oleh setiap pemeluknya. Di dunia ini terdapat banyak sekali macam-macam agama, terutama Islam. Karena hanya Islam merupakan agama yang benar dan akan menyelamatkan kita semua. Jadi, agama Islam itu adalah agama yang benar. Hanya agama Islamlah yang paling benar dan yang akan menyelamatkan kita semua. Agama Islam merupakan agama yang berasal dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam tersebut kepada kita semua. Jadi, agama Islam ini milik Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan agama Islam ini kepada kita semua. Orang yang beragama Islam disebut Muslim. Hanya orang Muslim saja yang pasti akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, kita harus bangga menjadi anak Muslim, karena Islam akan menjadi agama kita selamanya. Nah, jadi orang Muslim pasti akan diselamatkan oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, maka dari itu kita harus bangga nih teman-teman bahwa kita ini menjadi anak Muslim karena kita akan selalu diselamatkan oleh Allah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi seperti ini. Pasti teman-teman tidak asing kan mendengarnya? Coba kita baca bersama-sama yuk. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Dan aku ridho Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Ya, sekarang kita masuk ke rukun Islam. Rukun Islam artinya kewajiban setiap orang yang beragama Islam. Jadi, rukun Islam ini adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam. Agama Islam ini memiliki 5 pokok ajaran yang wajib kita ketahui dan kita lakukan. Nah, 5 pokok ini ada apa aja ya? Nah, pasti teman-teman sebagian ada yang sudah hafal kan? Macam-macam rukun Islam. Nah, bagi yang belum hafal ataupun yang sudah hafal, yuk sebutkan bersama-sama. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Pergi haji bila mampu. Nah, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini ada apa aja ya teman-teman? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Apabila kita memiliki kelebihan harta, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat,
berpuasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, pada bulan Ramadan kemarin, siapa yang puasa Ramadannya penuh atau seharian? Yang kelima, pergi haji bila mampu, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi, apabila kita mampu untuk pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, maka kita wajib melaksanakan ibadah haji tersebut. Ya, kalau tidak mampu, ya tidak usah dipaksakan, seperti itu ya. Kemudian 2 kalimat syahadat atau disebut juga syahadatain. Nah, 2 kalimat syahadat ini berarti ada 2 kalimat ya teman-teman. Kalimat yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, asyhadu alla ilaha illallah ini merupakan kalimat syahadat tauhid. Kemudian kalimat yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang artinya dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, ini merupakan kalimat syahadat rasul. Syahadat tauhid. Syahadat tauhid artinya kita bersaksi dan yakin bahwa Tuhan kita hanya Allah saja. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak mempunyai anak, ayah, ataupun ibu. Hanya Allah yang wajib kita sembah, dan hanya kepada Allah kita meminta dan memohon segala sesuatu. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu Tuhan kita. Dan Allah itu pasti tidak mempunyai anak, ayah, ataupun ibu. Dan apabila kita memohon sesuatu, meminta sesuatu, dan berdoa, itu pasti hanya kepada Allah saja. Kita tidak boleh menyembah atau beribadah kepada selain Allah, karena itu perbuatan syirik. Syirik itu merupakan perbuatan dosa besar. Orang yang melakukan perbuatan syirik akan masuk neraka. Jadi, orang yang melakukan syirik itu akan mendapatkan dosa nih, dosanya dosa besar lagi. Nah, orang tersebut juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik ya teman-teman. Semoga Allah menjaga kita semua dari perbuatan syirik itu. Amin. Nah, kalimat yang kedua yaitu syahadat Rasul. Syahadat Rasul artinya kita bersaksi dan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Nah, tadi syahadat tauhid kan kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, syahadat Rasul itu kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Nabi dan Rasul merupakan hamba dan utusan Allah yang memiliki akhlak mulia. Jadi, hamba Allah yang memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia, yaitu hanya Nabi dan Rasul. Nah, Nabi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Adam, sedangkan Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah adalah Nuh. Nah, Nabi dan Rasul memiliki tugas yaitu menyampaikan perintah dari Allah kepada manusia. Nah, perintahnya ini disebut juga wahyu. Apa sih isi perintahnya itu teman-teman? Isi perintahnya itu yaitu menyuruh kita manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, jumlah Nabi dan Rasul itu ada banyak nih. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak, tapi kita harus yakin bahwa Nabi dan Rasul yang terakhir itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatian antum semua.
Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.